Modul 32A9 Koneksi antar materi. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Oleh Hotler Saruksuk SPD dari SD Negeri 3 Rupat Utara, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Bengkalis. Fasilitator Ibu Nur Jasmi MPD, pengajar praktik Tolinia Sofia MPD, dan Kepala Sekolah Warni Arfian SPD SD. Penugasan mandiri. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengenali potensi dan kekuatan yang ada, kemudian memanfaatkannya untuk pengembangan sekolah, dan diberdayakan untuk proses pembelajaran yang berdampak pada pengembangan sekolah. Dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking. Berikut perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan fokus pada masalah, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pendekatan berbasis aset atau kekuatan selalu fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Menurut Green dan Haynes, dalam Asset Building and Community Development, ada 7 aset utama, atau di dalam modul LMS ini disebut sebagai modal utama. Modal utama ini atau yang disebut juga dengan aset ini adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Apa saja yang masuk di dalam modal manusia, yaitu murid, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, komite sekolah atau orang tua murid, pengawas sekolah, masyarakat sekitar, dinas pendidikan. Sedangkan yang masuk ke dalam modal sosial, seperti kegiatan ekstrakurikuler, keterlibatan guru-guru dalam organisasi profesi, dan juga peran guru di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 3. Modal fisik. Modal fisik meliputi bangunan sekolah seperti ruang kelas, ruang majelis guru, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang UKS, dan lain-lain. 4. Modal lingkungan atau alam. 5. Modal finansial. 6. Modal politik. 7. Modal agama dan budaya. Implementasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Yang pertama, menerapkan asset based thinking dengan melihat setiap keunikan yang ada pada diri siswa sebagai potensi positif untuk dituntun dan dikembangkan. Yang kedua, memberdayakan segala sarana yang ada di lingkungan dengan maksimal
sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Apa kaitan modul 32 dengan materi pada modul sebelumnya? Hal ini ada di dalam pengertian pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 32 dengan modul 11, Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, harus dapat mengelola kekuatan kodrat yang dimiliki anak sebagai aset. Kaitan modul 32 dengan modul 12, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salah satu modal utama yang dimiliki sekolah adalah modal manusia. Guru sebagai penuntun kekuatan kodrat anak harus dipastikan mampu menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam menjalankan perannya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan diterapkannya nilai-nilai ini, maka sekolah akan dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, harus dapat mengelola sumber daya manusia sebagai modal yang paling utama untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Kaitan modul 32 dengan modul 13, visi guru penggerak, dan modul 14, budaya positif. Seorang guru penggerak harus dapat memahami pentingnya melakukan manajemen perubahan dengan pola pikir positif. Guru harus mampu menghubungkan visinya dengan pendekatan inquiry apresiatif dalam membantu pertumbuhan murid di masa depan. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, harus memiliki visi dan misi yang jelas, terarah untuk pengembangan potensi guru yang berpihak pada murid. Dapat menerapkan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bakca. Karena dengan tahapan bakca, seorang pemimpin akan dapat mensinergikan seluruh kekuatan yang dimiliki dan dapat menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan positif. Perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya positif. Dengan demikian, modul ini berkaitan dengan modul 14 tentang budaya positif. Kaitan modul 32 dengan modul 21, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat mengakomodasi perbedaan yang dimiliki oleh setiap anak. Guru penggerak harus dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, kesiapan, dan gaya atau profil belajar sebagai dasar untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, diharapkan dapat memandang bahwa keheterogenan anak, baik dari segi akademis dan non-akademis, merupakan aset yang dapat dikelola secara baik
menjadi kekuatan untuk pencapaian visi sekolah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan modul 32 dengan modul 22, pembelajaran sosial dan emosional. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa terlepas dari makhluk sosial lainnya. Artinya, manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran dan tindakan emosional yang berbeda-beda. Agar dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup, maka seseorang itu harus dapat mengelola emosi secara baik sehingga dirinya dapat diterima dalam masyarakat sosial. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, diharapkan dapat menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness serta memiliki 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kaitan modul 32 dengan modul 23, coaching. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, diharapkan dapat mengembangkan potensi murid yang berbeda-beda. Pengembangan potensi inilah yang menjadi tugas seorang guru. Apakah pengembangan diri anak ini cepat, perlahan-lahan, atau bahkan berhenti adalah tanggung jawab seorang guru. Pengembangan diri anak dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Kaitan modul 32 dengan modul 31, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dibutuhkan kemampuan berpikir positif untuk mengambil keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Demikianlah tugas modul 32A9, koneksi antar materi, dengan topik pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.